Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz mau tanya, banyak gak orang Islam yang puasa jalan tapi maksiatnya juga jalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarga, para sahabat, dan insyaallah kepada kita semua selaku umatnya. Yang sama kita hormati dan sama kita muliakan kepada seluruh segenap para pengurus BKM masjid yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semua. Wabil khusus kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bertahan untuk mengikuti daripada safari dakwah. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala balas apa yang sama kita lakukan dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan safari dakwah malam hari yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan satu tema yang harus sama kita perhatikan dengan amat seksama agar bagaimana puasa kita yang kita lakukan pada kesempatan hari ini dan seterusnya hingga akhir kiranya menjadi satu amalan yang membawa kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa insya Allah. Sebagaimana yang sama kita tahu Bapak dan Ibu, bahwa di mana kita berpuasa itu ada dua hal yang perlu sama kita ketahui. Yang pertama adalah bagaimana ibadah tersebut dapat diterima secara hukum fikih. Secara hukum? Secara apa? Hukum fikih. Artinya secara syariah. Kenapa? Karena segala sesuatu amalan yang tidak sesuai dengan syariat dan tuntunan dari Allah serta Rasulnya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Imam Ibnu Ruslan dalam kitabnya yang bernama Zubat, beliau berkata, wa kullu man bighairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang mereka beramal tetapi tidak menggunakan daripada ilmu, maka niscaya amalnya tertolak. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu ilmu syariat penting. Al-Imam Al-Habib Abdullah ibn Ali Al-Haddad di dalam kitabnya, beliau itu merinci yang namanya ilmu yang wajib kita ketahui terlebih dahulu. Juga terdapat di dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang dikatakan dengan istilah ilmul hal.
Apa itu ilmu hal? Yakni ilmu yang secara mendesak untuk kita ketahui karena memang kita melakukan ibadah tersebut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih hidup? Alhamdulillah. Maksudnya bagaimana Ustaz? Contoh, apa ibadah yang sekiranya sering kita lakukan? Assalamualaikum. Ibadah apa yang sering kita lakukan? Ibadah sholat. Maka wajib bagi orang yang beriman mengetahui dan memahami tentang tata cara sholat sesuai dengan tuntunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari rukunnya, syarat sah sholatnya, yang membatalkannya, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak terlepas pula setelah ibadah sholat yang juga sama kita lakukan, yakni adalah ibadah puasa yang saat sekarang ini kita sedang lakukan. Maka wajib pula secara ilmu syariat dan fikih memahaminya dengan baik agar kita paham mana yang membatalkan ibadah puasa, mana syarat sah puasa, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian setelah itu baru tuh amal kita secara syariat bisa diterima insya. Tapi yang menjadi persoalan, Ustaz, apakah cukup sampai di situ? Ternyata tidak. Maka ada yang namanya diterimanya amal secara syariat, ada diterimanya amal di sisi Allah. Assalamualaikum. Lanjut lagi. Maksudnya bagaimana Ustaz? Ibu-ibu, bapak-bapak kira-kira udah bisa bedain belum? Ada yang secara aturan prosedur diterima, ada yang diterima oleh Allah. Ini kelihatannya tidak terpisahkan, tetapi belum tentu juga yang secara prosedur bisa diterima sama Allah. Betul betul. Assalamualaikum. Kira-kira sampai di sini paham apa enggak? Masih blunder deh. Secara prosedur Pak diterima, artinya secara prosedur di sini secara syariat, rukunnya udah bagus, syarat sahnya udah bagus, secara ilmu fikih artinya benar semua. Tapi apakah kemudian ada kepastian manakala seseorang tersebut sudah melakukan secara fikih, namun di sisi Allah diterima di amalan? Maka jawabannya belum tentu. Inilah kaitannya yang namanya lahir dan batin. Assalamualaikum. Sampai di sini udah ada gambaran nih ya. Bagaimana lahirnya sesuai, batinnya juga sesuai. Bagaimana misalnya Ustaz, ada orang sholat, tapi kemudian sholatnya untuk dilihat sama mertua. Contohnya seperti itu. Bacaannya bagus, takbirnya mantap, rukun-rukunnya juga hebat, nggak ada yang kurang. Cuma dia sholat gara-gara pengen dilihat sama mertua. Assalamualaikum. Dilihat di sana. Contoh lagi sholat di rumah maghrib itu biasanya sir apa jahat? Jahat. Tapi boleh nggak sir? Boleh nggak sir? Boleh gitu? Ya pusing lagi nih jamaah. Boleh nggak sir? Sir itu maksudnya bu nggak ada suara, nggak ada suara. Boleh apa nggak? Nah kurang kompak jawabnya. Boleh apa kagak? Nah begitu kan pada bedanya. Sholat sendiri di dalam
paling aman. Oh, tahu-tahu dari luar kedengaran ketok pintu, assalamualaikum. Oh, wah dia kenalin suara mertua gua tuh. Kalau orang Jakarta bilang begitu. Yang tadinya sir dia udah hore. Biar mertuanya dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lah kan tuh bininya bukain mama jangan bininya gitu. Terus siapa dia yang lagi salat? Suamiku mati Allah sholat kali, suamiku ngantuk. La ilallah. Ustaz mau tanya, secara fikihnya udah benar atau belum? Berikut. Secara fikihnya udah benar atau belum? Secara syariatnya udah benar atau belum? Tapi artinya berarti diterima nggak sama Allah? Nah, paham ya? Enggak tidak? Makanya kan ada dua tuh, innamal a'malu binniyat. Kan gitu ya? Kan ada dua pengantin nggak bisa terpisah tuh Pak. Yang pertama amal, yang kedua niat. Itu kan memberikan informasi kepada kita bahwa yang namanya ibadah niatnya harus karena Allah, amalnya mesti sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Betul apa betul? Benar apa benar? Kalau dua ini benar, baru tuh paket langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima pahalanya kita dapat. Alhamdulillah. Hal ini berlaku kepada seluruh daripada ibadah, termasuk ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Orang banyak tertipu, orang banyak melihat puas pada dirinya, dia hanya melakukan daripada ibadah puasa secara lahiriah. Saya melakukan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 29, paling top 30 atau kata lain sebulan penuh full saya kagak tinggalkan, gembira, girang, puas. Dia nggak cek and recheck. Kenapa ini puasa tidak kemudian mempunyai pengaruh untuk dirinya? Kenapa ini puasa tidak menjadikan dirinya semakin dekat kepada Allah? Padahal apa yang dilakukan itu sudah sesuai dengan syariat secara lahiriah. Ternyata ada yang dilupakan, bahwa secara batiniahnya tidak benar-benar diperhatikan dan kemudian juga tidak dilaksanakan. Padahal kita sama tahu apa sih tujuan puasa. Assalamualaikum. Apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun. Yang menarik di dalam ayat ini Bapak dan Ibu, kata la'allah pertama, jika itu dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan baik-baik, maka artinya tidak seperti biasanya. Emang Ustaz arti biasanya bagaimana? Kalau arti biasanya dalam ilmu bahasa Arab yang saya pelajari, kata la'allah itu maknanya litamani atau litaraji, yang artinya pengharapan, maknanya semoga, supaya, agar, mudah-mudahan. Assalamualaikum. Ustaz mau tanya, kalau artinya begitu, itu udah ada kepastian atau belum? Assalamualaikum. Udah ada kepastian atau belum? Betul ya? Tapi kalau Allah yang berfirman, maknanya bukan lagi litamani atau litaraji, tapi maknanya menjadi litahqiq. Subhanallah. Maksudnya litahqiq apa? Pasti. Maka wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu juga berpuasa. La'allakum tattaqun, pasti karena puasa tadi kalian akan menjadi orang-orang
apa benar? Itu artinya begitu Pak. Yang kedua, kata takwa di situ digunakan fi'lun mudhari'. Apa itu fi'lun mudhari'? Kata kerja sedang, kata kerja akan. Ada dua. Di sini yang dimaksud sudah barang tentu adalah sedang. Yang namanya sedang itu lagi dikerjain apa Pak? Lagi dikerjakan apa Pak? Dan kata sedang itu menggambarkan senantiasa, selalu, istiqamah, terus menerus. Artinya adalah bahwa harapan orang-orang yang melakukan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan pasti menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, dan ketakwaan tersebut akan dibawanya keluar daripada bulan suci Ramadan yang mulia hingga kembali lagi ke dalam bulan suci Ramadan akan datang, sampai pada akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan menjadi orang-orang yang Pertanyaannya, kenapa itu tidak terjadi? Tuh, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz mau tanya, banyakkah orang Islam yang puasa jalan tapi maksiatnya juga jalan? Assalamualaikum. Ada apa enggak? Yang menarik lagi, ada orang berpuasa, puasanya berjalan, sholatnya enggak. Ada enggak? Banyak apa dikit? Ada orang yang di sini? Hah? Enggak ada orang di sini, orang bekas sholat semua, betul enggak? Tapi ada yang begitu, puasa kalian puasa, tapi sholat mah enggak, lah lucu gitu. Bagaimana kemudian dia mau menjadi hamba Allah yang bertakwa di bulan suci Ramadan, lawan di dalam bulan suci Ramadannya sendiri tidak punya dampak puasanya. Subhanallah. Nah, artinya adalah ada yang salah. Tuh. Padahal tadi kita tahu bahwa tujuan puasa adalah menjadikan orang bertakwa, dan bertakwa itu merupakan kepastian. Tapi masalahnya, pertanyaannya adalah siapa yang dijadikan oleh Allah pasti jadi orang bertakwa dengan jalan puasanya? Maka jawabannya adalah tidak lain dan tidak bukan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan melakukan daripada dua tadi, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Secara syariat diterima, ilmunya ada, tetapi juga secara batiniah juga dia paham bagaimana puasa mengajarkan dirinya sebagai orang-orang yang bertakwa. Contoh, Assalamualaikum. Ustaz mau tanya, termasuk Ustaz sendiri masih kecil, saya sendiri masih kecil. Dulu waktu kita masih kecil, kita itu berpuasa takut karena siapa? Ngaku semua kan? Karena semuanya berpengalaman. Maka yang terjadi bagaimana? Karena orang tua kagak ada, kelihatannya mah kita ibadah, masuk ke musola, masuk ke masjid. Tapi giliran di tempat duduk, korupsi nggak main. Ayo, Lego. Korupsi nggak main. Ada pengalaman nggak di sini? Ini Ustaz pengalaman. Soalnya ketawanya paling gede. Iya, gue dulu gitu. Masukin airnya banyak, keluarnya dikit. Sisanya kemana? Sisanya kemana? Betul. Kenapa yang ditakutin? Yang ditakutin bukan Allah, yang ditakutin orang tua. Kenapa dia sadar? Orang tuanya nggak ada. Kan gitu ya. Tetapi kenapa udah gede? Sekarang nih bapak-bapak, ibu-ibu, ketika mengulangi itu, masuk ke kamar mandi, masuk ke ruang wudhu, di samping ada orang nggak kadang-kadang kita wudhu? Ada kan? Ada dong. Di tempat ruang wudhu kan banyak. Kita ulangin tuh kayak begitu tuh dulu masih kecil. Banyak. Ternyata diulangin nggak begitu? Padahal orang tadi di samping kita tahu nggak kita berbuat begitu? Beliau yang tahu siapa? Kita sama yang samping tahu nggak?
Nggak tahu. Kenapa kita nggak lakuin? Padahal sama-sama nggak tahu, sama kayak kita dulu masih kecil. Persoalannya udah beda. Yang kita takutin bukan yang orang tua kita, tapi yang kita takutin adalah Allah. Inilah maknanya kenapa Allah menyampaikan dalam hadis qudsi, puasa itu saya yang balas. Karena di dalam ranah puasa, ibadah tersebut itu mengajarkan daripada sumber keikhlasan sebetulnya. Yang dilihat sama hambanya itu adalah Allah, bukan orang lain. Ruang ria untuk dilihat sama orang lain itu sempit ketimbang ibadah-ibadah yang lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Benar apa benar? Jelas apa jelas? Contoh dah, ibu sama bapak nih dari rumah pakai pakaian kayak begini nih. Orang udah tahu belum bapak sama ibu mau sholat? Karena secara lahiriah nampak ketahuan, lah pakai peci, lah pakai baju koko, lah pakai mukena, lah bulan Ramadan, lah ketahuan mau kemana? Masjid, mau sholat, mau ngapain tuh? Sholat, orang udah tahu. Tapi puasa belum tentu orang tahu. Kalau kita kagak ngomong, kita diem, ada kelihatan kan orang puasa apa kagak? Ibu punya tamu di rumah nih, disediain minum. Kita kagak tahu tuh orang, pokoknya bertahu nggak kita sediain minum. Ini taruh di luar daripada bulan Ramadan. Kan ada puasa sunnah, betul nggak ya? Terus kemudian kita sediain, kagak diminum-minum sama dia. Kita tanya dong, iya, emang lagi puasa? Iya, saya lagi puasa. Tuh, kalau nggak ditanya kita nggak tahu dia puasa apa. Ini membuktikan apa kata Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, as-sawli wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang membalas daripada pahalanya. Artinya nggak ada yang tahu seberapa hebat puasa Ramadan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan puasa yang lain. Makanya puasa di bulan Ramadan itu Allah berikan khusus di surga, pintu surganya buat orang berpuasa. Apa namanya? Babur Rayyan. Dipanggil tuh sama pintu surga tersebut. Yang puasa masuk sini katanya. Makanya wajar kalau ada kalimat al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, bahwa surga itu rindu kepada 4 model macam manusia. Salah satunya siapa? Orang yang berpuasa. Sehingga puasa mengajarkan kepada kita bukan hanya saja lahiriah dibentuknya seseorang tadi, tetapi membentuk seseorang itu secara batin, secara kepribadian menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertakwa karena sadar Allah yang maha melihat dimanapun dia berada, sehingga keikhlasan itu adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa mengajarkan hati kita supaya bersih karena paham Allah Ta'ala maha tahu apa yang terdapat dalam diri kita. Makanya jangan lupa Pak Bu, puasa jangan cuman yang namanya luar doang, dalamnya juga mesti benar. Bu, Pak, Assalamualaikum. Penyakit luar kira-kira gampang nggak diobatin? Penyakit luar gampang nggak diobatin? Walaupun ibarat kata maksud gampang di sini karena nampak, betul ya? Penyakit lahir, panoan obat, ya salep 88 udah beli, nggak usah ke dokter, ke apotek jadi. Yang penting penyakit kita ketahuan. Kenapa? Penyakit luar. Tapi kalau penyakit hati susah. Nah, salah satu buat orang-orang yang berpuasa harus memperhatikan penyakit-penyakit dalam tubuhnya. Kalau dia terserang, ini yang bahaya, yang akan apa? Menghancurkan segala macam amal ibadahnya dari pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu
namanya tuh radhailul qulub, penyakit hati. Apa ya kira-kira penyakit hati itu Pak Bu? Iri, terus iri apa dengki? Dia juga kayaknya Bu. Iri, dengki, bahasa Arabnya hasud, hasad, betul? Terus apa lagi? SMS, susah melihat orang senang, betul apa betul? Kalau Bu? Iya, susah melihat orang senang gitu ya. SMS itu kebalik deh tuh. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Terus apa lagi? Sombong. Terus apa lagi? Ria. Terus apa lagi? Ujub. Ya kalau dan lain-lain mau udah gampang ya. Takhir. Ya. Betul apa? Ini kalau udah ada penyakit begini bahaya. Jangan kata banyak, aku aja bahaya. Contohnya penyakit hasud. Orang kalau udah hasud, ilmu yang dia punya nggak bakalan kepake. Dan yang luar biasa, penyakit hasud ini adalah penyakit yang pertama kali ada dalam peradaban makhluk Allah. Maksudnya bagaimana Ustaz? Makhluk Allah di sini bainal jin wal ins. Bapak moyang kita yang dikeluarin dari surga itu gara-gara siapa? Iblis. Iblis itu bangsa malaikat atau bangsa jin? Jin. Namanya Azazil. Gara-gara hasud, dengki, iri, nggak mau kalah sama siapa? Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau menjadikannya ya Allah dari apa? Tanah, sedangkan engkau menjadikan aku dari api. Enggak mau gengsi, diperintahin sama Allah buat sujud kepada Adam. Oh enggak, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Hasud itu akan melahirkan penyakit-penyakit hati yang lain. Salah satunya apa? Sombong. Batorul haq wa ghamtun nas, meremehkan manusia dan menolak daripada kebenaran, itu sombong. Makanya kalimatnya apa? Wastakbara. Dia nggak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dan kemudian dia berbangga diri, sombong. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini penyakit hasud. Sampai-sampai penyakit hasud bahayanya kita disuruh berlindung sama Allah Ta'ala. Tadi suratnya di bawah tuh, di akhir. Bahkan itu surat dikenal dengan nama Al-Mu'awwidhatain, yaitu dua surat perlindungan. Adanya di mana itu masalah hasud itu? Di Al-Falaq, apa di atas, apa di guru. Surat Al min syarri hasidin idza hasad. Memohon perlindungan kepada Allah dari orang yang hasad ketika dia sedang hasad. Berlindung kepada Allah dari dengki ketika dia sedang dengki. Bahkan berimbas. Emang penyakit bapak moyang susah. Ini kan bapak moyangnya nih. Yang punya siapa bapak moyangnya? Iblis. Makanya sampai-sampai orang yang hasud itu bisa mengantarkan penyakit kepada orang yang dilihat. Apa itu kalau dalam istilah agama namanya? Assalamualaikum. Penyakit apa Bu? Ain itu pandangan mata. Ada dua, ima dia bangetan demen, ima dia bangetan gedeg. Oh, orang kemarin kenal sama gedeg gak tuh misalnya? Berapa? Itu gedeg bahasa mana itu? Bahasa Betawi itu. Bangetan benci, iri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, ya kan? Makanya kata Nabi SAW, orang yang punya penyakit hasud, bahayanya itu bakalan hilang semua dia punya yang namanya pahala. Iyyakum wal hasad, kata Nabi. Berhati-hatilah kepada kalian daripada hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat
hasud ini dagangan setan. Dagangan siapa? Dagangan siapa? Iblis. Ya, dagangan iblis. Yang laku sama siapa, Pak? Lakunya sama siapa? Manusia. Ya iyalah pasti kalau manusia. Manusia model apa maksudnya? Model setan. Manusia model apa? Ulama. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi dagangan hasud ini paling laku sama orang-orang yang punya label ulama. Ini lagi ngomong diri sendiri nih. Model orang kayak gitu. Inna lillahi wa astagfirullahaladzim. Kalau orang udah hasad, makanya saya bilang, sehebat apapun ilmu gak pakai ilmu. Dengki, iri, betul. Ada nggak ulama kiai kayak gitu? Assalamualaikum. Ada nggak kiai kayak gitu? Mana orangnya? Itu lagi ngomongin. Kan ada ya, kita misalkan punya guru beberapa gitu ya. Terus kita datang ke guru yang ngatur. Alhamdulillah ini guru, saya lagi umpama ini mah, saya lagi habis selesai ngaji ini kajian manusia itu Ustaz Anom, dia sih lumayan juga kayaknya guru ya, bagus gitu ya gitu. Salah juga nih murid ngomongin guru yang lain di depan gurunya, karena salah satu adab untuk menjaga jangan kemudian membagus-baguskan guru yang lain kalau bukan gurunya sendiri yang ngomong di hadapan guru. Assalamualaikum. Paham gak? Di antara adab begini. Kalau gak kuat ngomongnya beda. Bener sih, Ustaz Anum mah bagus, cakep nih semua ilmunya. Cuman aja orangnya kayaknya bukan itu. Kurang terapi bagaimana kalau bahasa Betawi gitu. Ya kalau bisa sih jangan ngaji sering-sering sama dia. Kayaknya ada pemahaman yang kurang bagus dah begitu. Lantaran apa itu? Ustaz sekali lagi tanya, ada nggak yang benar kayak gitu? Banyak begini. Makanya kita untuk menghindari hasud, kalau saya pribadi ya, jangan kebanyakan perhatiin orang. Jangan kebanyakan kepoin orang. Betul nggak? Ini kita kadang-kadang temen statusnya kita lihatin. Ada nggak yang gitu? Iseng banget jempolnya. Status gitu. Ya duitannya, lagunya pakai liburan. Padahal duit kagak ada itu. Paling dia boleh pinjem dia tuh. Kita sendiri yang bisa. Orang lagi enak-enakan kita sendiri, betul nggak? Maka orang yang hasud sebenarnya gak menyiksa diri, nyiksa diri. Kenapa kan itu tuh? Yang ibu bilang di SMS, susah melihat orang senang melihat orang susah. Kalau susah, ditukar. Kalau senang, diobat. Kalau bisa bagaimana caranya itu? Yang namanya kesenangan pindah kepada diri. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min. Orang mah nggak usah kepo, antepin aja sosial medianya. Kalau misalkan kita khawatir hati kita rusak, jangan dilihat. Saya lihat, nggak usah lihat. Itu tuh, jangan dilihat. Kita juga kalau paham orang bisa hasud sama kita, jangan suka menjadi diri. Boleh, boleh. Jangan suka mejek kan? Memperlihatkan kebahagiaan kita. Jangan. Itu jadi uang orang buat dengki kita. Kalau kita bangga, guys, betulan guys. Saya lagi ada di sini nih guys. Oh, luar biasa guys. Saya baru beli jam guys. Ini harganya 2 miliar guys. Oh, murah banget.
gitu ada. Siapa itu? Jadi orang kan harus pergi di pejek udah jatuh. Apalagi kalau orang lagi banyak susah, jangan. Makanya mikir-mikir dulu kalau bikin status. Kira-kira kalau saudara kuliah bagaimana ya? Kira-kira kalau teman saya lihat bagaimana ya? Ini kira-kira kalau misalkan saudara kandung si abang saya lihat, kakak saya lihat, adik saya lihat bagaimana ya? Dalam kondisi yang kira-kira lagi ngapain? Susah dia. Jangan kita pejengi. Jangan kita lihatin. Kenapa? Membuka ruang untuk orang tersebut hasut dan dengki. Betul betul. Assalamualaikum. Benar atau benar? Dan hati-hati, yang namanya hasut tersebut akan kembali kepada orang yang kemudian menghasut tadi. Kembali sama pelaku. Di dalam kitab Hilyatul Awliya itu ada orang diceritakan di situ oleh pengarang kitab tersebut, ada seorang raja punya pengawal, pengawalnya deket banget sama ini raja. Ada yang hasut sama dia, ada yang iri dengki sama dia, supaya dia ini menjadi pengganti daripada pengawal yang dipercaya raja. Dan orang tersebut adalah orang beriman, orangnya soleh. Akhirnya tuh dia ngomong sama raja nih, Tuan Raja tahu nggak bahwa si Fulan, maksudnya adalah pengawal dia, itu telah menyebarkan isu di sekitar istana kalau bau mulut Tuan Raja itu amat sangat tidak sedap. Tuan Raja nanya dong, dari mana tahu deh gitu kan? Gitu. Terus kemudian dia sampaikan masalahnya Tuan Raja, kalau dia bicara sama Tuan Raja pasti dia akan tutup mulutnya dan juga hidungnya gitu ya kan? Oh begitu ya. Akhirnya besok dia temuin ini orangnya mengawal, besok kamu datangnya ke rumah saya undang kita makan-makan. Dikasihlah tuh Pak Bo makanan sup. Terus kemudian sup tersebut dikasih bawang putihnya yang banyak. Mau kagak mau kan dia makan tuh. Betul betul. Ketika dia makan namanya bawang putih bau apa? Bau. Lepas dia makan dipanggil oleh Tuan Raja, sini kamu. Pada saat dia dipanggil oleh Tuan Raja, kalau dia mah nutup. Kenapa ditakutin Tuan Raja kebauan sampai mulut dia? Maksudnya karena habis makan bawang ditutup. Tuan Raja melihat bener nih apa kata yang diaduin gini gitu kan, kurang ajar. Akhirnya Tuan Raja bilang, hanya kau dari sini, sana. Selesai. Terus kemudian dia tulis surat, dipanggil lagi nih yang tadi, nulis surat, ditandatangani, dicap sama Raja, nih kasih orang tersebut cirinya begini gitu kan, dan kasih dia uang 100 dinar gitu. Setelah memberikan apa namanya surat tersebut, keluarlah dari tempat dia diperintahkan oleh Tuan Raja, lalu kelihatan sama siapa yang menghasut tadi. Ada menghasut, kamu diperintah oleh Raja ya? Iya. Apa itu? Ini saya disuruh bawa surat. Udah, suratnya buat saya aja. Sini saya yang antar aja. Maksudnya biar dia ini dikata rajin gitu, bangga. Dan dia ngerasa puas nih, orang pasti berkenan nih gitu kan, diomelin segala macam oleh Tuan Raja. Dibawalah tuh surat, dikasih sama orang yang disuruh dituju oleh Tuan Raja, dan pada akhirnya ketika dibuka tulisannya apa? Orang yang membawa surat ini segera pancung dan kemudian penggal kepalanya. Akhirnya tuh Al-Wujud dipanggil loh. Kata dia bilang, demi Allah engkau salah. Untuk apa? Untuk menghukum saya. Coba bilang ke Tuan Raja, udah kagak ada waktu bilang Tuan Raja kelewatan jauh. Udah sini, dikepenggal kepalanya sampailah kepada Tuan Raja. Tuan Raja jadi bingung. Akhirnya Tuan Raja
terjebak, dan pada akhirnya dengan izin Allah justru orang yang menjebaknya yang mendapatkan hasil jebakannya sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min. Baik, sampai di sini kira-kira jelas. Assalamualaikum, kira-kira paham? Ngerti? Alhamdulillah. Kalau udah paham, udah ngerti, berarti ceramahnya cukup sampai di sini aja. Setuju atau enggak? Kurang kompak, setuju atau enggak? Alhamdulillah. Ya. Terima kasih, jazakumullah khairan jazaa. Saya tunggu langsung kemari setelah saya tutup. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad